Halo, selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum, kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, kita sudah saksikan bagaimana kemudian tayangan di dalam paket berita tadi. Harga beras belum juga turun. Masyarakat mulai sudah gelisah karena harga beras ini mengalami kenaikan bahkan sekitar Rp2.000 dalam beberapa bulan terakhir. Apakah solusi yang kemudian sudah dilakukan seperti pemerintah yang akan melakukan operasi pasar ini cukup efektif untuk menurunkan harga beras? Kemudian bagaimana juga dengan solusi impor? Malam hari ini Indonesia Business Forum akan membahas dengan sejumlah narasumber yang tentunya sudah hadir di studio. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama, Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arief. Berikutnya Ketua Umum IKAPI, Bapak Abdullah Mansuri atau Pak Mansuri. Selamat malam Pak Mansuri. Selamat malam Pak Agni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Berikutnya juga tentunya ekonom kita, Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, malam. Selamat malam, terima kasih. Oke. Dan juga sudah hadir langsung pedagang nasi uduk, Ibu Guna. Ibu Guna, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mungkin awali terlebih dahulu ya, Bapak-Bapak izin langsung ke Ibu Guna yang tentunya pasti merasakan dampak dari harga kenaikan harga beras yang belum juga turun ini. Ibu, seperti apa kemudian sejauh ini menghadapi harga beras? Boleh cerita sedikit Ibu Guna? Ya, untuk saat ini ya terlalu mahal. Ya, kalau untuk bagi saya, penduduk miskin istilahnya gitu. Oke, Ibu sehari-hari berarti berjualan apa aja, Bu? Saya kalau lagi Sabtu Minggu kalau lagi jualan nasi uduk. Boleh agak deketan dikit Bu mic-nya? Kalau hari-hari biasa ya nasi biasa, lau-lauan gitu. Sampai sayur-sayuran pun mahal sekarang. Oke, jadi Ibu sehari-hari jualan nasi uduk. Iya. Biasanya beli berapa Ibu? Harganya sekarang berapa kalau di tempat Ibu biasa beli? Kalau penjualan sih biasanya kalau sama tetangga ya paling 10.000 sama telur. Kalau sama orang lewat 15 saya kasih harga mahal. Cuman kadang-kadang yang bingung beli nasinya aja 3.000 udah dikit, mau kata apa saya. Kalau beras sendiri sebelumnya beli berapa harganya, sekarang belinya harganya berapa? Tadinya beras yang perak aja nih yang untuk campuran nasi uduk cuman 11.000, sekarang bisa naik 15.000. Oke. Beras pulen tadinya 8.000 paling murah, paling mahal ya. Sekarang ya yang paling murah udah 11.000. Oke. Nah, jadi gimana Bu? Sejauh ini kan Ibu tadi bilang ya, jualan nasi uduk, tentunya sudah menyiasatinya bagaimana nih Bu? Ya habis gimana mau kita naikin, yang beli tetangga. Ya kan, mau kita banyak kita pelitin sedikit tetap pelit, dikurangin. Jadi serba salah. Serba salah ya Bu Iya. ya? Sejauh ini bagaimana? Udah ada komplain mungkin dari tetangga Ya, atau yang tetangga mau begini, kalau saya kasih dikit dagangnya pelit, kata mahal atau gitu. Dagangnya mahal banget begitu. Jadi kata apa lagi saya ngomong begitu jadinya. Atau jangan-jangan udah ada kekurangan pembeli Bu? Ada yang jadinya nggak mau beli atau Ya gimana? sekarang agak sepi. Semenjak apa mahal begini. Sampai kadang-kadang hari ini bisa belanja, besok nggak bisa belanja lagi. Sampai kita ngayap-ngayap lah cari pinjaman tuh kemana. Buat belanja lagi, nombokin gitu. Kebutuhan sehari-hari atau untuk berjualan biasanya beli berasnya berapa banyak, berapa kilo Bu? Saya sih belinya ketengan. Oke. Kadang-kadang kalau dalam 3 liter nasi uduk itu 1 liter beras perak. Yang 2 liternya pulen campur, jadi sedang. Oke, Iya. itu ya Bu. Jadi sekarang menyiasatinya sekarang juga masih bingung artinya. Iya, ya? bingung. Oke, Bingung. baik. Ibu Guna, terima kasih sudah berbagi cerita. Saya langsung sekarang ke Mas Mansuri. Ini mendengar cerita langsung dari pelaku ya, dari pedagang. Saya boleh dengar juga bagaimana kemudian tanggapan dari pedagang sejauh ini? Ya, ini sama persis seperti yang dirasakan Bu Guna ya, bahwa pedagang sendiri dalam kondisi yang sangat berat. Karena beras ini kan salah satu komoditas yang wajib ya, komoditas yang harus ada, komoditas yang menjadi prioritas bagi masyarakat kita. Jadi kalau ada kenaikan yang relatif konsisten kenaikannya, itu pasti akan banyak teriak. Harga beras berapa di pasaran saat ini? Sebelumnya kurang lebih sekitar hampir dua bulan yang lalu saya sudah sampaikan saya datang ke kantor Mas Arief, Pak Arief, saya sampaikan ini beras naiknya konsisten 300 perak, 500 perak. Sekarang di medium itu memang beras itu kan nggak hanya dibatasi premium medium ya.
Kata Bu Guna tadi ada beras perai yang untuk campuran nasi uduk, ada macam-macam jenis beras. Tapi kalau kita akumulasi dua jenis beras, beras medium itu sekarang hampir 13.000, yang premium 14.700-an lah. Nah ini yang sesungguhnya menjadi persoalan, sehingga kami juga akhirnya berstatement agak keras bahwa Indonesia dalam kondisi darurat beras karena kenaikannya rekor dalam sejarah Republik ini berdiri dengan harga 12.000 hampir 13.000 itu baru kali ini. Jadi sebulan terakhir ini bisa dikatakan tidak terkendali. Ini bagaimana kemudian melihatnya? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau dari pedagang melihatnya seperti apa? Kami memang meminta kepada teman-teman pedagang untuk melakukan akses langsung ke beberapa penggilingan di daerah-daerah. Karena kami melihat pemerintah tidak ada upaya serius dalam waktu 1 bulan ini untuk mencermati keinginan dan desakan kami. Sehingga kami secara mandiri mencoba untuk mendorong pedagang melakukan komunikasi langsung dengan penggilingan. Tapi faktanya di penggilingan ini sendiri berebut. Bahkan ada stok kurang lebih sekitar 1 ton katakanlah. 1 ton itu siapa yang bisa beli lebih mahal, itu yang dia dapat jual, kayak lelang sistemnya. Dan itu berebut, yang beli cukup banyak dari berbagai daerah mencari gitu. Nah persoalan ini sesungguhnya yang kami temukan adalah faktor produksi yang paling mempengaruhi harga beras bisa membumbung tinggi. Kita kena prank sama Kementerian Pertanian. Mentan bilang bahwa September akan ada beras melimpah, tapi ternyata nggak ada barangnya. Jadi itu faktor yang membuat kondisi beras saat ini tidak terkendali. Stok beras di kalangan pedagang eceran sendiri seperti apa sejauh ini, Mas? Beras sebenarnya ada, ya, tetapi karena pembeli harganya tinggi, maka pembeli mengurangi pembeliannya. Daya beli sangat drastis menurun. Harusnya biasanya 2 kilo, 3 kilo, bahkan 5 kilo beli, itu sekarang cuma 1 kilo, setengah kilo, bahkan ada setengah kilo gitu. Nah ini yang menjadi kendala tersendiri bagi kami. Kadang-kadang harus bertemu dengan langganan yang tiap hari datang beli beras, mereka protes, nggak enak juga, rasa nggak enak juga, akhirnya ditambah. Ada sisi ruginya juga. Maka ini yang menyebabkan banyak teman-teman pedagang teriak ke kami, dan kami juga akan bawel ke Badan Pangan, akan teriak juga ke pemerintah, dan pada akhirnya kami meminta Presiden mengambil alih persoalan ini karena satu sisi Kementan menyatakan bahwa produksi aman, di Bulog tenang-tenang saja, apalagi Kementerian Perdagangan sudah melepas tangan, sudah serahkan ke Badan Pangan, maka kami harus mengeluh kemana? Akhirnya kami sampaikan agak keras statementnya bahwa darurat beras, dan itu kami sampaikan ke Presiden. Setelah diketahui Presiden, dan akhirnya Presiden melakukan langkah untuk melakukan operasi pasar ya, guyur pasar. Oke. Karena hanya itu salah satu solusinya ya untuk menahan jangka pendek. Kalau kami sebut ke Mas Arief, ke Pak Arief ini sebagai pemadam kebakaran yang bisa dilakukan saat ini hanya mengguyur sebanyak-banyaknya beras di pasar, karena hanya itu solusinya. Oke. Nanti kedepannya pusing lagi, ya. Tapi saat ini untuk menurunkan minimal tidak naik, biar stuck di bawah. Untuk kembali ke normal, menurut saya agak mustahil. Kembali di 10.000, 11.000 kecuali beras Bulog ya. Tapi stok Bulog berapa? Terbatas. Oke. Salah satu catatan dari Mas Mansuri adalah pemerintah upayanya dalam sebulan terakhir sepertinya masih belum serius. Nanti kita juga akan tanyakan bagaimana kemudian pandangan dari Mas Bima, dan tentunya bagaimana jawaban juga dari Pak Arief. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.